Amsal pada pasal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin. Di sini yang percaya ada masa depan. Amin. Anak-anak muda di sini saya percaya kita punya masa depan. Firman Tuhan berkata bahwa karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu sungguh ada. Firman Tuhan berkata itu sungguh ada dan itu tidak akan hilang. Berarti di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan pasti punya masa depan. Amin. Ya. Karena itu teman-teman di sini tema kita pada malam hari ini Tuhan sertai dalam setiap musim hidup. Tuhan sertai dalam setiap musim hidup. Nah, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sebagai generasi muda, tentunya kita mengharapkan masa depan yang begitu indah dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang masa depan, berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu yang belum kita ketahui ke depannya. Kita belum mengerti apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi Tuhan berkata, itu sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Saudaraku, di sini firman Tuhan sebenarnya mungkin sesuatu yang sudah biasa kita dengar. Tetapi seringkali ada anak-anak Tuhan yang begitu mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Dia seolah-olah dia berkata masa depan saya sudah tidak ada lagi. Seolah Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi firman Tuhan kembali mengajak kita teman-teman bahwa masa depan itu sungguh ada. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman kita yang bersaksi tadi sungguh luar biasa. Kita percaya bahwa ada masalah dan tekanan dalam hidup kita seakan membuat kita mundur ke belakang. Seakan membuat kita tidak melihat lagi masa depan kita yang ada di depan. Tetapi Tuhan berkata, hei, engkau lihat masa depanmu. Engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang akan menolong engkau, yang akan menyertai engkau dalam setiap musim hidupmu. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik saudaraku, masalah dan tekanan seakan membuat kita mengalami kemunduran dalam hidup kita. Tetapi percayakan kita, tahukah kita saudara bahwa itu semua adalah prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sedang memproses kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Terkadang orang-orang di luar sana atau mungkin ada antara kita saudara, kita ketika mengalami prosesnya Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kenapa saya mengalami masalah? Kenapa saya mengalami tekanan di dalam hidup saya? Kita sering berkata seperti itu. Seolah kita berkata, Tuhan engkau tidak mampu. Seolah kita berkata, Tuhan tidak sanggup menyelesaikan masalah kita. Saudara, tapi firman Tuhan berkata, proses itulah yang membawa kita ke iman atau ke level iman yang lebih tinggi, sehingga kita mampu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan tidak langsung memberkati kita? Kenapa Tuhan tidak langsung tunjukkan, oh itu masa depanmu? Tetapi Tuhan mau kita supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan jauh lebih baik. Kalau Tuhan langsung memberikan masa depan itu kepada kita, maka kita akan jatuh saudara. Itu butuh proses. Makanya saudara, mungkin ada teman-teman STT sungguh luar biasa. Kalau kita sampai di sini, ada prosesnya Tuhan sungguh luar biasa. Kita percaya proses itu sungguh terlalu luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengajak kita kembali, mengingatkan kembali kepada kita bahwa proses itulah yang membawa kita untuk mengalami yang namanya masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Namun saudaraku, untuk kita mengalami peningkatan atau kita mengenal masa depan yang sudah Tuhan sediakan itu, ini kita perlu adanya respon. Ada respon dan tindakan dari kita. Tuhan berkata, saya sudah siapkan masa depan itu. Tetapi Tuhan berkata juga, engkau harus punya tindakan di situ. Engkau harus melakukan sesuatu untuk bisa melihat masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Di sini ada 3 macam kelompok orang
yang memiliki respon terhadap apa yang sudah Tuhan siapkan itu. Orang yang pertama, Dave Winters. Coba bersama-sama. Ya, orang ini, saudara, dia itu memiliki satu mentalitas yang tidak berani melangkah. Orang ini cepat-cepat menyerah. Ada keadaan sulit, dia langsung menyerah. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, sudahlah cukup. Saya sudah nggak mampu lagi dengan keadaan ini. Ini mirip atau orang yang memiliki mentalitas Dave Winters ini, ya, terlalu banyak berpikir tentang rasa takut yang ada. Dia sebelum melangkah dia berkata, Tuhan, saya sudah takut. Dia lebih baik daripada saya. Ketika dia sungguh luar biasa. Tuhan, saya tidak seperti dia. Tuhan, dia ketika main gitar sungguh luar biasa, tangannya begitu lincah. Saya tidak seperti dia. Saya tidak mau lagi untuk melakukan pelayanan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mari saya mengajak kita malam hari ini, kita jangan memiliki mental seperti ini. Mental yang cepat-cepat menyerah, cepat-cepat mundur, ya, ragu-ragu. Ketika orang yang ragu dalam hidupnya, saudara, dia tidak akan melangkah, dia tidak akan mengambil keputusan untuk mau melakukan apa yang akan dia lakukan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Orang seperti ini, ketika dia sudah mau menyerah, dia akan kecewa dengan Tuhan. Banyak sekali anak-anak muda yang begitu kecewa dengan saudaranya, dengan temannya, dengan bapaknya, dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka kecewa, kenapa? Karena mereka punya mentalitas Dave Winters ini. Mereka kecewa, begitu kecewa karena tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Tapi sayang, jangan kalau kita kecewa dengan teman kita, kecewa dengan sahabat kita, lalu kita meninggalkan Tuhan. Ini aneh. Orang yang kecewa dengan temannya, kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan ibunya, lalu dia tinggalkan Tuhan, itu bukan anak-anak Tuhan. Lalu kelompok yang kedua, di campus. Orang ini dia itu berani memulai. Dia agak lebih baik dari kelompok yang pertama. Dia berani untuk memulai sesuatu. Tetapi kita lihat di situ, ketika dia mengalami berkat-berkat Tuhan, karena sudah merasa terpenuhi, sudah merasa dia sudah punya apa yang diinginkan dalam hidupnya, maka semua itu membuat dia mulai stuck. Tidak mau lagi melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia tidak mau lagi bekerja dalam hidupnya. Dia sudah seolah-olah sudah cukup dalam hidup saya. Saya sudah nyaman kok dengan hidup saya. Banyak orang yang merasa sudah nyaman dalam hidupnya. Kita merasa ketika kita sudah pelayanan, kita sudah bisa membeli sepatu, kita sudah bisa membeli baju, kita sudah terpenuhi, kita sudah nyaman dengan keadaan kita, dan kita lupa sama Tuhan, kita lupa sama pelayanan, kita lupa sama apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, orang seperti ini dia akan gampang sombong dalam hidupnya. Dia akan gampang sombong dalam hidupnya. Dia akan merasa dia sudah lebih baik daripada orang lain. Dia akan merasa bahwa dia sudah lebih baik daripada Tuhan. Dia akan mentuhankan dirinya sendiri. Percayalah saudara, ketika kita memiliki mental seperti ini, hidup kita tidak akan punya apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, ketika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, engkau setia melakukan perintahnya, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Orang seperti ini kalau dia sudah mengalami start, dia tidak dapat melakukan apa-apa.
dia mulai sombong, dia mulai meninggalkan Tuhan. Seolah semua yang dia punya sudah terpenuhi, dia nggak butuh lagi Tuhan. Dia mau tinggalkan Tuhan. Mungkin dia punya pergumulan, pengen punya HP, pengen punya laptop, pengen punya baju. Ketika sudah Tuhan penuh, dia malah meninggalkan Tuhan. Kata di kanvas ini artinya seorang yang melakukan ada perkemahan. Dia mulai membangun tenda dan dia mulai nginap di situ. Dia nggak mau lagi berjalan. Lalu kita melihat kelompok yang ketiga, The Glimbers. The Glimbers ini sungguh luar biasa. Saudara lihat foto-foto ini foto apa? Pendaki. Ya, ini orang yang sedang mendaki ke atas gunung. Nah, inilah pengertian The Glimbers ini. Ya. Terus berani mendaki. Ya. Dia terus berani mendaki dan mendaki. Dia semakin tinggi pendakiannya dia, maka saudara tahu kalau di tempat tinggi itu oksigen itu akan semakin menurun. Tetapi seorang pendaki dia akan terus berjalan. Seorang yang punya hobi untuk mendaki, dia pasti terus berjalan. Dia mau melihat sesuatu yang baik di sana. Saudara, kalau kita melihat orang seperti ini, dia walaupun masalah dalam hidupnya, walaupun persoalan, tekanan datang dalam hidupnya, dia tidak akan merasa stuck. Dia tidak akan merasa bahwa hari ini membuat saya sudah tidak berdaya lagi. Dia akan terus berjalan, dia akan terus melangkah ke depan, dia akan terus mencari jalan keluar. Dia datang sama Tuhan, dia berdoa minta Tuhan berikan jalan keluar untuk dia. Inilah mental orang Glimbers. Cara respon orang yang benar-benar dia mau melangkah maju ke depan. Contoh orang yang memiliki mental seperti ini, kita ambil contoh di dalam perjanjian lama, teman-teman. Kaleb dan Yosua. Ya. Kaleb dan Yosua ada di sini. Itu luar biasa. Mereka berdua masih bertahan sampai saat ini. Ya, Kaleb dan Yosua dalam perjanjian lama, saudara, sungguh luar biasa. Ini teman-teman sudah membaca peristiwa ini. Mereka sudah disertai Tuhan begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa ketika mereka diutus untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka datang dengan membawa pesan yang sungguh luar biasa. Orang-orang berkata kepada mereka, kita tidak akan bisa melangkah ke sana, karena orang-orang di sana sungguh terlalu besar bagi kita untuk melawan mereka. Kita tidak akan maju, kita tidak akan melawan mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, no, kita harus pergi ke sana, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Kita harus pergi ke sana, Tuhan menyertai kita. Kita bersama Tuhan, siapa yang mengalahkan kita? Tidak ada. Yosua dan Kaleb memiliki mental Glimbers dalam hidup mereka. Salah satu contohnya itu Daud, saudara. Dia ketika dihadapkan dengan seorang yang begitu luar biasa, bangsa Israel begitu banyak takut sama dia. Daud yang kecil, elok parasnya, dia masih kemerah-merahan, dia datang sama dia. Dia bawa umban di tangannya, dia datang sama Goliat. Goliat berkata, maukah engkau mati? Goliat mencaci maki dia. Goliat berkata, engkau terlalu kecil untuk saya lawan. Tidak perlulah kau maju. Kalaupun kau maju udah lewat, gak ada lagi. Itu Goliat meremehkan dia. Tetapi Daud sungguh biasa. Dia berkata bahwa jangan kau lihat saya seperti ini. Karena saya datang membawa satu nama yang luar biasa. Tuhan yang akan menyertai saya, Tuhan yang akan menolong saya, dan saya akan mengalahkan kamu. Inilah mental yang dimiliki oleh seorang raja. Itu ketiga,
respon orang atau tindakan orang untuk melihat masa depan itu. Ada 3. Yang pertama apa? Orang yang tidak mau melangkah. Poin yang pertama, respon kita atau respon yang pertama yang dilakukan oleh kelompok yang pertama, dia tidak mau melangkah. Respon yang kedua yang dimiliki oleh kelompok yang kedua, dia sudah melangkah ke depan, tetapi sampai di tengah jalan dia mulai membangun tenda. Dia membuat tenda dan dia tidak mau lagi untuk berjalan terus maju ke depan. Dan kelompok yang ketiga yaitu seorang pendaki. Dia berani untuk mendaki ke puncak gunung. Dia tetap berkata bahwa di sana ada sesuatu yang baik di sana. Apapun musim hidup yang dilalui, mari generasi muda percaya bahwa Tuhan pasti menyertai apapun yang dilakukan. Amin. Siapa yang percaya ini boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itu sebabnya teman-teman, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu ada 3 hal yang penting dalam hidup kita. Kita perlu 3 hal yang akan menjadi sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, sebagai tindakan kita, sebagai respon kita, sebagai orang-orang pendaki yang mau berjalan melihat masa depan itu. Kita perlu 3 hal. Hal yang pertama yaitu komitmen untuk menantikan waktu Tuhan. Amin. Komitmen. Kita berbicara tentang komitmen ini sungguh sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin ada teman-teman, saudara-saudaraku yang sedang menjalin hubungan, berpacaran, ya. Sering kita temukan perkataan komitmen ini. Komitmen. Ya, ayo kita komitmen untuk kita bisa sampai ke jenjang pernikahan. Yes. Ada orang yang berkata seperti itu. Komitmen dalam berpacaran. Tetapi firman Tuhan berkata malam hari ini, untuk yang lain yang masa depan itu, engkau perlu komitmen untuk menanti waktunya Tuhan. Tuhan di ayat 1 dia berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan berkata, saya sudah memberikan masa depan itu, tetapi masanya belum tiba untuk saya memberkati saudara. Masanya belum tiba untuk saya memberikan masa depan itu untuk saudara. Saudara perlu adanya proses dulu supaya saudara semakin bertumbuh. Yang kedua, saudara, tentang kesetiaan. Kesetiaan ini juga sering anak-anak muda hadapi, ya. Ketika bersama pasangan, ya, berkata setia, terus di belakang layar gak ada lagi setia. Setia di Facebook, tetapi selingkuh di WA. Karena WA nggak tahu kata sandinya, ya. Kalau Facebook kan bisa tukar-tukaran kata sandi, ya. Jadi ya bisa lah, nggak bisa selingkuh. Tetapi WA siapa yang tahu? Tidak ada yang bisa ambil kata-kata dari situ. Kesetiaan itu saudara, itu perlu diuji oleh waktu. Saudara tidak bisa berkata saya setia kalau besok saudara tidak lagi melakukan apa yang saudara katakan itu. Saudara tidak bisa berkata saya setia dengan kamu ketika saudara suatu saat lalu saudara sudah mulai tidak lagi setia dengan pasangan saudara. Seringkali di dalam proses itu, saudara, kita sudah tidak tahan uji. Kita tidak tahan dalam setiap pengujian iman itu. Kita seringkali memberontak. Kita sudah tidak mau lagi setia sama Tuhan. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau saudara membaca tentang Ulangan 28 ayat 13-14, itu berbicara tentang berkat. Tetapi
Tetapi sebelum itu dia menceritakan dulu tentang perjalanan hidup bangsa Israel. Bangsa Israel ketika diberkati Tuhan, ketika dibawa oleh Tuhan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Nah, di tengah perjalanan Tuhan memberikan firman ini lagi kepada mereka. Tuhan berkata di Ulangan 28 di sana, aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita lihat juga di ayat 1 di sana, untuk menjadi kepala harus saudara mendengarkan perintah Tuhan. Kita coba lihat dulu sebentar ayat firman Tuhan ini di Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang ke-13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, membuat kita menjadi naik dan bukan turun. Tetapi Tuhan berkata kita harus taat dulu sama perintah Tuhan. Kita harus setia dulu dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kalau kita dipersiapkan pelayanan, ayo lakukan pelayanan itu dengan setia. Jangan ada alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, Dia adalah Raja. Kita harus bersyukur karena kita dipercayakan untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh main-main dalam pelayanan kita. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita sedang mau datang kepada Tuhan. Kita mau supaya kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Itulah pelayanan. Apa artinya pelayanan kalau kita hanya main-main? Kalau kita tidak setia dengan Tuhan, saya percaya masa depan itu akan buram ketika kita panggil ke depan. Kalau kita sudah tidak setia lagi dengan Tuhan, kalau kita tidak setia lagi dengan Tuhan, hal yang pertama harta. Harta ini seringkali membuat orang tidak lagi fokus dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa sudah terpenuhi keinginan mereka, tidak lagi mau untuk mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau lagi setia sama Tuhan. Saudara, harta tidak menjamin kebahagiaan dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, tahta. Tahta ini bisa berbicara tentang kekuasaan. Banyak orang sedang berebutan, saya pengen di kursi ini, saya pengen di atas yang satu, saya pengen lebih baik dari dia. Dia masa dia lebih pintar dan saya lebih pintar dari dia kok. Tahta ini bisa membuat orang gagal dalam proses. Dia tidak akan melihat masa depan itu. Ya, kita melihat satu contoh, Raja Usia. Kalau kita melihat di 2 Korintus 26, saudara-saudara bisa baca di sana. Raja Usia, dia punya bapa yang sungguh luar biasa. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amasya namanya. Ketika Amasya sudah meninggal, Raja Usia dipercayakan untuk memimpin. Dia berumur 16 tahun. Ada yang di sini masih 16 tahun? Ya, desa. Dia dipercayakan memerintah 16 tahun. Pada waktu 16 tahun dia memerintah, dia benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup setia di hadapan Tuhan, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tetapi tahu saudara, ketika dia semakin berkembang, dia punya pasukan yang begitu banyak, dia punya kekuasaan yang begitu luas, maka dia mulai agak sombong. Dia mulai mengambil bagian para imam. Dia seolah-olah dia lebih tinggi daripada imam. Pada waktu itu imam bertugas sebagai
mereka yang membakar hukuman di hadapan Tuhan, mereka yang mempersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi Raja Usia, dia berani-beraninya dia mau membakar hukuman persembahan itu sendiri. Padahal itu bukan tugasnya dia. Dia mau lebih daripada para imam-imam ini. Dia mau merebut apa yang menjadi bagian para imam. Jadi takhta ini bisa membuat orang gagal dalam proses. Yang ketiga, wanita dan pria. Amin. Amin. Ya, wanita dan pria, saudara. Pria dan wanita. Ini seringkali terjadi. Kita mungkin melihat hal ini biasa saja. Tetapi ada orang yang menyumbangkan Tuhan, ya, gagal dalam proses karena ada wanita, karena ada pria yang membuat mereka sudah tidak mau lagi kenal Tuhan. Terus yang ketiga, yang terakhir itu kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Kita harus punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Saudara wajib di lab komputer ini tidak akan berfungsi lagi kalau sudah serbu di sana. Kalau sudah terkonek di sana, wifi-nya udah saya nyerah deh, nggak mau lagi bekerja. Tetapi tahukah sesuatu yang baik yang ada di wifi itu? Ketika kita konek dengan wifi, maka kita akan bisa melihat apa yang pengen kita lakukan. Kita bisa mengakses apa yang pengen kita dapatkan di sana. Saya mau ambil dari sini. Ketika kita connect dengan Tuhan, ketika kita mulai membangun relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita mulai memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka akses. Banyak akses di sana. Tuhan mau supaya kita membuka akses yang ada di kerajaan surga. Kita bisa melihat ke depan. Yohanes 15 ayat 7, mungkin ini sudah teman-teman tahu. Kita buka dulu supaya lebih aktif lagi. Mungkin ada yang sudah mulai ngantuk. Kita buka dulu firman ini. Ya, ini sudah poin yang terakhir, poin yang ketiga ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara, tidak akan firman Tuhan berkata di sana, apa yang kita minta akan diberikan. Orang yang ingin dengan Tuhan pasti punya motivasi yang benar. Kalau kita ingin dengan Tuhan, kita harus punya motivasi yang benar. Saya suka kata-kata ini. Kalau ada orang yang ingin dengan Tuhan, tetapi dia tidak punya motivasi yang benar, dia melayani tidak punya motivasi yang benar. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita. Saudaraku, orang yang mungkin dengan Tuhan punya motivasi yang benar. Dia akan berkata bahwa ibadah itu bukan rutinitas. Dia akan menghormati Tuhan, melayani Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dia pasti punya karakter seperti Tuhan. Kalau kita sudah punya relasi yang baik dengan seseorang, maka gaya hidupnya pasti kita akan jadikan sebagai teladan, sebagai sesuatu yang kita ikuti. Kalau kita sudah dekat dengan dia, kita akan punya karakter seperti Kristus. Kita akan takut sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki keintiman dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa keputusan yang kita ambil juga pasti keputusan yang tepat. Amin.
Ya. Yang terakhir, penutup. Ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah dan Tuhan pasti dikenakan sampai nanti waktunya Tuhan. Tetap dalam proses yang ada dengan bergaul arif dengan Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Apapun musim yang dilalui. Amin. Saudara imani kata-kata ini? Amin. Saudara percaya dengan sekitar? Amin. Kita minta Tuhan dalam Tuhan para singer dengan musik untuk masa ke depan. Kita mau menyanyikan satu pujian. Tuhan akan selalu menolong. Saudara, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Tuhan yang akan menyertai kita di setiap musim hidup kita. Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan membawa kita untuk melihat masa depan itu. Tapi Tuhan mau kita punya 3 prinsip itu. Kita mau berkomitmen untuk menanamkan waktu yang kita mau setia dengan prosesnya Tuhan. Dan kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Layaknya seorang anak dengan bapaknya. Kalau saudara menambah kepada firman Tuhan itu, kalau saudara saat ini mungkin seperti respon orang yang pertama, dia tidak mau lagi melangkah dalam hidupnya. Atau mungkin saudara seperti orang yang kedua yang tidak sudah berjalan setengah jalan, dia tidak mau berjalan lagi. Saya mengajak saudara renungkan firman ini baik-baik. Kita bangkit bersama-sama. Kita percaya kita
Tidak akan pernah hilang. Tuhan sudah menjanjikan itu. Harapan yang kita bangun saat ini tidak akan pernah hilang. Tuhan supaya kita punya respon yang baik.
dengan hal ini. Kalau kita berkomitmen untuk menanti waktu Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bapak dalam kerjaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami anak-anak muda. Kami percaya hidup kami saat ini bukan karena kehilangan suatu kebetulan, atau mungkin ada orang berkata kami dilahirkan untuk sebuah kegagalan. Kami mau thinking kata-kata itu karena kami percaya Tuhan sudah sediakan masa depan itu. Terima kasih Tuhan kepada anak-anak muda yang pada malam hari ini sudah mengambil bagian dalam firman ini. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus berkati.